Nah, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal bongkar-bongkaran soal satu misteri besar. Pernah nggak sih perhatiin, kenapa belakangan ini banyak banget bisnis online yang kelihatannya jalan, tapi pelan-pelan mati dalam diam? Coba deh dipikirin lagi. Kadang kita ngerasa udah tahu cara mainnya, ngerasa udah ngelakuin semuanya dengan benar, sesuai teori, tapi ya, ada satu rahasia gelap di balik layar dunia e-commerce yang jujur aja jarang banget diomongin sama para pakar di luar sana. Dan ini mungkin bakal kedengaran lumayan mengejutkan buat Anda. Masalah terbesar dalam ngebangun bisnis online itu ternyata sama sekali bukan soal kurang modal. Beneran, bukan itu. Alasan sebenarnya kenapa banyak bisnis pada akhirnya gagal dan kandas, itu karena manusia modern zaman sekarang terlalu sibuk nge-copy paste kehidupan orang lain. Kita ini kayak terjebak gitu loh, di dalam ilusi bahwa apa yang kelihatannya berhasil buat orang lain, ya pasti bakal otomatis berhasil juga buat kita. Padahal kenyataannya nggak gitu. Jadi pertanyaannya gini, kenapa kita terus-terusan asik jualan, berlomba-lomba teriak paling kenceng buat caper ke pembeli, tapi kita justru gagal banget memahami manusianya? Ini realita yang cukup nampar kita sih. Hampir nggak ada yang benar-benar dengerin apa mau konsumennya. Nah, disinilah poin menarik dari buku 99 Langkah Sukses Berbisnis E-commerce, karya dari Politiwika. Di tengah ramainya dunia digital yang benar-benar memekakkan telinga ini, buku ini ngingetin kita satu hal yang sering banget kelupaan. Kita udah ngelupain elemen paling krusial dari sebuah bisnis, yaitu manusianya itu sendiri. Bagian pertama, ilusi bisnis modern. Buat teman-teman yang lagi nyimak ini, pasti banyak kan yang ngerasa capek banget belakangan ini? Burnout, capek bikin konten tiap hari, stres ngelihat iklan yang boncos melulu, dan ngerasa kayak, aduh, kok gue terjebak ya di siklus bisnis online yang nggak ada ujungnya ini? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Kita semua ini tanpa sadar emang lagi lari-lari aja di atas treadmill ilusi. Lihat polanya. Scroll, swipe, check out, terus aja repeat. Diulang-ulang terus. Kita ini benar-benar lagi hidup di era dopamin instan. Semuanya maunya serba cepat. Semua orang di luar sana mati-matian pengen cepat viral, pengen cepat kaya raya, pengen dapat jalan pintas buat sukses. Kita ngejar yang namanya metrik, angka followers, dan validasi kayak orang kelaparan, tanpa kita pernah sempat narik napas bentar buat mikir, sebenarnya apa sih yang lagi kita kejar ini? Tapi ya, coba kita pause bentar. Akar masalahnya ini sebenarnya bisa dirangkum dalam satu kalimat yang tajam banget dari buku ini. Mereka menjual barang, tapi lupa membaca manusia. Dalam banget kan? Pas Anda cuma sibuk ngejar tren doang, ujung-ujungnya cuma capek fisik, capek mental. Engagement media sosial jadi mati, duit buat bayar iklan menguap sia-sia. Kita ini saking sibuknya mikirin produk apa yang mau dijual, sampai-sampai kita lupa. Ke siapa sih sebenarnya kita ngejual barang-barang itu? Masuk ke bagian kedua, kebenaran tersembunyi yang brutal. Sekarang kita coba gali lebih dalam soal realita yang pahit ini. Informasi dari sumber materi kita kali ini jujur aja bakal ngedobrak semua saran e-commerce standar yang mungkin udah sering banget Anda dengerin. Ini bukan lagi cuma ngebahas soal gimana cara optimasi algoritma atau gimana bikin desain etalase toko digital yang cantik. Enggak. Ini ngebahas sesuatu yang levelnya udah jauh lebih filosofis. Coba dengerin baik-baik kutipan ini. Jangan mulai dari produk. Mulailah dari rasa sakit manusia. Wow, ini keras, tapi ini jujur banget. Bisnis-bisnis paling top di dunia ini nggak pernah tuh lahir dari ego penjualnya yang cuma pengen pamerin produk paling canggih. Nggak pernah. Bisnis terbaik itu selalu dan selalu lahir dari rasa empati yang tulus buat mencahin masalah orang lain. Mereka berangkat dari rasa sakit, dari masalah yang dialami orang-orang setiap hari. Kalau kita bandingin dua paradigma ini, kelihatan banget bedanya. Di satu sisi ada pola pikir lama, terus-terusan ngejar tren, ngedepanin ego penjual, dan hasrat pengen dapat duit cepat. Nah, di sisi sebelahnya ada pola pikir baru yang nuntut kita buat benar-benar paham rasa sakit konsumen, punya empati, ngebangun koneksi manusia yang nyata. Kita harus berani nih ninggalin ilusi jualan instan tadi dan mulai bergeser ke ngebangun hubungan antar manusia yang jauh lebih dalam. Bagian ketiga, memecahkan kode kesepian manusia modern. Poin yang tadi itu ngebawa kita ke sebuah pergeseran sudut pandang yang menurut saya paling epik sih dari buku ini. Bahwa ternyata internet itu bukan sekedar pasar raksasa tempat terjadinya transaksi jual beli aja. Internet itu di titik intinya adalah sebuah cermin besar buat ngeliat betapa kesepiannya manusia zaman sekarang. Coba deh tanya ke diri sendiri, kenapa sih jutaan orang betah banget scroll-scroll layar HP pas tengah malam yang sepi? Kenapa kita sering banget check out barang secara impulsif, padahal barang itu sama sekali nggak kita butuhin? Kenapa juga kita rela beli validasi hidup lewat barang-barang materi? Kalau dipikir-pikir, jawabannya cukup sedih ya. Soalnya manusia modern pada dasarnya lagi ngerasa kehilangan arah. Kita semua ini nyari pelarian dari rasa kosong di dalam diri. Makanya di sini dibilang, passion tanpa skill cuma jadi pelarian. Skill tanpa passion bikin hidup terasa kosong. Pada akhirnya,
Orang itu nggak murni bertransaksi cuma karena mereka banyak duit atau pengen pamer doang loh. Di balik semua angka digital itu, manusia itu cuma pengen ngerasa hidupnya ada artinya. Mereka belanja supaya ngerasa terhubung, buat ngisi ruang-ruang kosong di dalam diri mereka. Oke, masuk ke bagian keempat, aturan baru untuk sukses. Nah, mari kita bedah nih, gimana pemahaman tadi bisa ngubah segalanya. Mengingat semua elemen emosional dan psikologis yang baru aja kita bahas, gimana sih cara kita nerapin ini secara praktis di bisnis kita? Ya pastinya, kita butuh aturan-aturan baru dong buat bisa bertahan dan sukses di medan e-commerce hari ini. Ini dia langkah-langkah nyatanya. Pertama, Anda harus benar-benar belajar cara ngebaca pasar yang sesungguhnya, bukan sekedar ngikutin tren yang lagi viral sesaat. Terus, pahamin betul psikologi di balik pelanggan Anda. Bangun deh tuh sebuah brand yang nempel di ingatan orang. Karena brand itu punya nyawa dan rasa peduli. Dan yang gak kalah penting, belajarlah gimana caranya jualan tanpa harus kelihatan ngemis atau maksa. Ini semua tentang gimana memberdayakan diri kita, biar nggak kayak robot yang cuma ikut arus, tapi jadi orang yang benar-benar memanusiakan manusia lain. Tapi ada satu poin krusial yang nggak boleh kita lupain ya. Kita ini kan lagi ada di era AI. Kecerdasan buatan kerjanya cepet banget. Algoritma berubah cuma dalam hitungan detik. Nah, siapa coba yang bakal bertahan di akhir cerita? Pemenang utamanya itu bukan mereka yang punya bot jualan paling cepat atau pakai teknologi yang paling mutakhir. Bukan itu. Pemenang sejatinya adalah mereka yang punya empati dengan pemahaman paling dalam soal manusia. Teknologi emang bisa niru banyak banget hal, tapi dia belum bisa dan mungkin nggak bakal pernah bisa malsuin empati yang tulus. Jadi, inti dari semuanya bisa dirangkum dalam kalimat ini. Bisnis online itu adalah tentang memahami rasa takut manusia modern. Bisnis e-commerce itu bukan cuma soal bikin etalase toko digital yang terkurasi rapi. Itu mah cuma permukaannya aja. Bisnis online itu sejatinya adalah kemampuan kita megang cermin, terus ngelihat ketakutan, kecemasan, dan hasrat yang paling dalam dari masyarakat kita hari ini. Dan akhirnya kita sampai nih di satu pertanyaan pamungkas yang nuntut kejujuran Anda. Coba renungin, apakah alasan bisnis Anda selama ini mandek, belum tumbuh, atau perlahan-lahan mati dalam diam, itu semata-mata karena Anda belum benar-benar dengerin manusianya? Kalau satu pemahaman ini aja bisa merubah total cara kita ngelihat internet, coba bayangin, apa jadinya bisnis Anda kalau mulai hari ini Anda benar-benar menerapkannya. Sampai jumpa di penelusuran materi kita berikutnya, dan ingat, mulailah mendengarkan.